Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jamaah taklim yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita dalam bidang fikih, masih babnya bab wudu pada bab wamsahu biru'usikum. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 kalau tidak salah, wudhu itu salah satunya adalah wamsahu biru'usikum, menyapu kepalamu. Quran dengan jelas menyebut kepala, bukan rambut. Inilah terjadi penafsiran para ulama. Sebelum kita masuk ke hadisnya, ada beberapa tafsir. Ada ulama tafsir mengatakan ketika Al-Quran bilang wamsahu biru'usikum, kata ru'us itu kalimatnya jamak dari roksun. Roksun itu satu kepala, ru'us berkepala-kepala gitu ya, beberapa kepala. Maka ketika Quran menyebut kepalanya dengan jamak, maka dulu mengatakan harus seluruh kepala. Maka wudhunya itu harus ngikutin hadis Nabi nanti yang pertama, dari depan ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dibalikin lagi begitu. Itu ada ulama yang ini mazhab Ahmad bin Hanbal. Karena Quran mengatakan gak ada ru'usikum. Maka wudhu harus. Maka kalau ada teman-teman yang melakukan semacam ini, dari sini ke belakang begitu tuh, itu mengikuti pendapat Hambali atau mazhab Ahmad bin Hanbal. Begitu teman-teman wudhunya? Enggak, berarti bukan mazhab Hambali. Nah, kita lihat, jangan-jangan gak ada mazhabnya, jangan-jangan. Nah, yang kedua, nafsirannya, ketika Allah mengatakan wamsahu biru'usikum dan basuhlah kepala, bukan yang dimaksud seluruh, tapi yang penting bagian kepala ada yang harus kena. Maka dia bilang min roksi, bagian dari kepala. Kata bagian itu, maka ada yang pendapat begini boleh, separuh. Nah, ini masa Maliki. Ya kalau teman-teman ada yang wudunya gitu tuh, Maliki. Tapi ada yang bilang begini, ketika dibilang jamak, jamak itu dalam bahasa Arab minimal 3. Maka semua rambut yang ada di kepala nempel masuk, berarti 3 helai rambut minimal memenuhi unsur kepala. Begini nih. Ini sebagian mazhab Syafi'i. Teman-teman begini kan nih? Syafi'i ente berarti. Dah. Itu bukan ulama tafsir, bukan tidak merujuk kepada hadis, bukan. Ada beberapa hadis yang ntar kita sampaikan dulu. Jadi kalau ada yang begini, ini di mazhab Ahmad bin Hanbal Hambali hukumnya wajib, di mazhab Syafi'i hukumnya sempurna, tapi tidak wajib. Aman betul. Kalau ada teman-teman yang wudhunya begini nih, kalau bahasa kita, lu mau pakai mazhab A, pakai aman. Di mazhab Syafi'i ini sunnah muakkad dalam arti akmal, sempurna. Di mazhab Hambali ini wajib. Di mazhab Maliki ini mustahab, dianjurkan. Walaupun begini wajibnya. Maka kalau ada teman-teman yang wudhunya kemari, kemudian balikin lagi, itu lintas mazhab aman. Beres udah itu. Tapi kalau ada yang begini-begini nih, biarin aja. Nah ini mazhab Syafi'i. Karena baru ke salon rupanya, jadi masih takut hilang minyaknya. Dah. Ada nggak rujukannya? Ada. Rujukan pertama, ada hadis meriwayatkan Nabi sahabat ngelihat Nabi itu wudhu min muqaddami ra'sihi, mulai dari depan palanya, summa adbar ila qafahu, dia putar ke belakang sampai tengkuknya, summa qaddama ila muqaddimil awal, kemudian dibalikin lagi ke awal. Itu hadis pertama yang mendukung mazhab Hanbal. Ada hadisnya. Yang kedua, ada juga hadis mengatakan Nabi pakai imamah. Teman-teman imamah tuh yang suka dipakai sama habaib-habaib, itu yang besar kecil itu namanya imamah. Itu sebenarnya lebih ke Yamaniyah. Karena itu orang-orang habaib itu rata-rata dari Hadramaut. Itu Yamaniyah pakainya gitu tuh. Yamani pakaiannya. Kalau orang Saudi itu biasanya gamis, sorbannya dilepit 3, Pak. Kayak perempuan lepit 3. Tuh begitu, Pak. Gantung sudah. Jalan aja tuh. Itu orang sebutnya dengan Saudi. Saudi itu gaya Saudi.
Yang begini nih, gaya Yamani. Yang pakai belangkon Jawi. Kan ada juga kan yang gaya belangkon tuh Jawi judulnya. Semuanya pernah dilakukan Rasul. Rasul pernah pakai imamah. Rasul pernah pakai burdah yang selendang begini. Rasul pernah pakai yang gaya Saudi itu Imam Sudais misalnya, kadang-kadang di atasnya lebih begitu tuh. Nah, kita pakainya ini Pak. Ini juga namanya imamah. Imamah kan bahan yang muter di pala. Nah ini kan bahan Pak, muter di pala. Nah, ini imamah Indonesia namanya itu. Nah, ada zaman Nabi. Nabi pernah wudhu imamahnya doang Pak digini. Enggak kena rambutnya, enggak kena kepalanya. Teman-teman boleh cek hadisnya di Biqi Sunnah, Said Sabiq. Inilah yang dipakai oleh pendapat mazhab Syafi'i. Apapun rambut selama dia masih di batasan kepala, maka di mana pun dibasuh sah. Di sini sah, di sini sah, di sini sah. Yang penting rambut itu masih di atas kepala. Yang enggak sah itu yang sudah di luar kepala. Misal Bapak rambutnya panjang sampai sini. Lalu ketika wudhu ini aja dilus-lus gitu. Ini enggak sah. Karena Quran mengatakan kepala. Harus rambut yang ada di batasan kepala. Ada hadis lagi mengatakan Rasulullah SAW pernah ketika wudhu itu dia membasuh sorban dan rambut yang ada di pelipisnya. Imamah yang ada dan rambut yang di pelipisnya. Ini kalau mazhab Syafi'i bilang yang penting sebagian kecil dari rambut yang ada kepala itu kena. Tapi dari semua pendapat yang aman yang pertama, Pak. Nah, ini lintas mazhab nih. Mau pakai mazhab apa juga aman. Yang pakai mazhab. Di mazhab Syafi'i itu sunat, Hambali itu wajib, Maliki itu mustahab. Saran saya sih kalau wudhu tuh Indonesia makan Pak airnya banyak Pak, maka mazhabnya mazhab Syafi'i, karena yang mungkin dengan kondisi air banyak tuh cuma Syafi'i doang yang layak. Kalau airnya dikit mah nggak bisa menggunakan mazhab Syafi'i. Persatuan perempuan batal di mazhab Syafi'i. Airnya banyak, wudhu aja, wudhu kan ibadah, menghapuskan dosa, udah aja. Banyak airnya, kadang-kadang lebih Pak, baik dalam rumah. Indonesia mah banjir, musim hujan yang nggak jelas. Ini musim hujan musim mana sekarang? Nggak jelas. Ini kan panas itu tuh sore hujan. Airnya banyak, tropis. Maka mazhab Syafi'i itu digdaya di Indonesia, nggak bisa digoyang. Kenapa? Sebab lingkungannya, kondisinya sangat mendukung. Itulah ada kaidah mengatakan tagayyurul hukmu bitaghyiril zina wal amkina wal qa'id. Hukum bisa berubah karena berubahnya tempat, berubahnya waktu, berubahnya masa. Itu bisa berubah hukum. Nah, agak melenceng sedikit, Pak. Teman saya haji itu konsultasi tentang melontar. Mohon maaf bapak-bapak yang sudah pergi haji, nanti bantuin saya kalau saya salah. Yang udah pergi haji, yang belum diam-diam aja. Nah, jadi melontar itu Pak, karena sekarang peraturannya berbeda, ada sistem syirkah yang mungkin bapak-bapak banyak beritanya di Madinah, orang pada mental, keluarga segala macam, berarti ya sistem syirkah. Teman saya biasanya begini ngadainnya. Dia dari wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, dari Muzdalifah kemudian melontar Jumratul Aqabah ke Mina, habis itu Pak pulang ke Mekah. Dia tidak mabit di Mina, mabitnya itu cuma jalan, nginep, balik lagi. Nanti malam ke-12 malam terakhir baru ngelontar. Ula, Wusto, Aqabah. Untuk yang tanggal 11, balik lagi. Ula, Wusto, Aqabah. Buat tanggal yang tanggal 12. Dah. Itu tuh teman saya biasanya. Kemarin sempat konsultasi, dia manggil saya lay aja orang teman. Besok nggak bisa gue begitu. Ula, Wusto, Aqabah, gue harus turun dulu ke lantai 3. Muter lagi, baru Ula, Wusto, Aqabah, muter lagi. Sementara jamaahnya tua-tua. Boleh nggak gue ngelontar? Ula, 1, Ula, 2, Ula, 1 ini 21 batu. Mati tuh setan. 7 aja bengep ya. Ya. Wah, akhirnya buka-buka pendapat. Itu dia Pak. Mazhab Hanafi yang membolehkan. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali nggak boleh, harus tertib. Ula, Wusto, Aqabah. Ula, nggak boleh tuh di ula 1, 2, 3, 7. Ini untuk pertama. 1, 2, 7 untuk kedua. Untuk buat ketiga. Nggak boleh. Tapi di mazhab Hanafi mengatakan tidak ada tertib di situ. Hanya mazhab Hanafi. Makanya kan
Ketika zaman dulu ulama kita bilang harus tertib, orangnya masih dikit, Pak. Masih dikit orangnya, bisa bolak-balik kayak begitu. Zaman saya pergi haji 2003, Pak. Kalau sekarang kan tembok gitu lebar. Zaman saya satu gini, Pak. Tiang kecil kayak gini nih, kita timpain, dari sono nimpa, dari sini nimpa, Pak. Maka ada yang bocor di sini karena lewat yang dari sono. Ketika nimpa begitu nggak kena tiangnya, segini lebarnya. Sekarang orangnya banyak, dilebarin. Bukan lagi namanya tiang, tapi tembok lebar begitu tuh. Itu zaman Nabi nggak ada tuh, Pak. Kalau kita mau bid'ah tuh Arab itu. Tembok itu tuh. Tapi bukan masalah itu. Berubahnya hukum karena berubahnya waktu, tempat, dan kaidah yang digunakan. Repot kalau masih begitu semakin banyak. Dulu Indonesia cuma dapat jatah mungkin 100.000. Sekarang kan 224.000 jamaah. Itu belum yang kagak resmi, yang meninggal di padang pasir. Udah Pak, yang lembeng-lembeng aja Pak, kita masuk negara orang di mana bumi dibijak, isi langit dijunjung. Saya gak mau ibadah. Ya biar benar juga Pak, ibadah juga biar benar, ada jalurnya, ada caranya ibadah juga. Dah, itu berubahnya tempat maka menyebabkan berubahnya hukum. Berubahnya waktu menyebabkan berubahnya hukum. Berubahnya kaidah menyebabkan berubahnya hukum. Jadi hukum itu, hukum muamalah itu Pak enggak stagnan, enggak begitu enggak. Fikih itu berkembang, fikih itu dinamis. Kecuali yang dalilnya qat'i. Maka ada wudhu yang begini, ada wudhu yang begini, ada wudhu yang saya rambutnya begini-begini doang, ada. Sah semuanya. Kalau menggunakan lintas mazhab, sah semuanya. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik. Mazhab Syafi'i sangat digdaya di Indonesia karena memang sesuai dengan kondisi Indonesia. Mau digoyang kayak apa juga, udah nggak bisa goyang, Bo. Nah, itu soal rambut kepala. Yang menarik nih Pak, ketika kaki Pak, lihat ayatnya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum. Mohon maaf Pak, mohon maaf, saya mau bicara tentang ilmu nahu, tata bahasa Arab, grammar bahasa Arab. Kalau Bapak nggak paham, manggut-manggut aja. Supaya saya nggak sia-sia menjelaskan. Ini nanti kaitannya sama hukum bedanya. Sebab itu ayat begini, ayat ini. Baksilu wujuhakum. Barisnya di atas Pak, hakum. Baksilu wujuhakum. Wa aidiyakum. Barisnya. Wamsahu biru'usi sikum. Wa arjula. Balik lagi ke atas Pak. Ini kalau bahasa nahu, ini maktubnya kemana? Ngikutnya kemana? Basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai sikut. Sapuhlah kepalamu dan kakimu. Ini kaki disapu apa dibasuh? Lihat barisnya. Maka ada ulama baca wa arjuli. Karena lebih dekat wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Beda baris, beda hukum. Tuh, beda kaidah tuh. Bapak-bapak bacanya apa? Tahu Ustaz. Saya juga kagak apa sih. Bapak kalau wudhu, ini kakinya diusap apa dibasuh? Dibasuh, berarti wa arjula bacanya. Kalau Bapak wudhu kakinya diusap, berarti wa arjuli. Sebab tadi basuhlah kepalamu dan kakimu. Basuhlah kepalamu dan, nah, sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu. Kalau baca wa arjula. Kalau baca wa arjuli berarti hukumnya ngikutin kepala. Ini la apa li? Kalau kata penceramah yang agak lucu-lucu begitu tuh, ada imam maju. Jadi jamaah di Darussalam yang biasa jadi imam nggak ada. Lu aja maju. Gua nggak biasa, tapi kan lu apal. Tapi gua nggak biasa. Gua biasa, tapi gua nggak apal. Udah akhirnya maju yang kagak apal. Ntar kalau salah buat tegur. Itu tuh baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata yang belakang til, bukannya tul. Yang depan wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata yang belakang tul. Akhirnya yang imam yang nengok, ini yang benar til apa tul ini yang benar. Kalau bahasa Arab kan, kalau teman-teman bisa bahasa Arab, gambar bahasa Arab, orang baca Quran Pak, kita tahu barisnya salah tanpa harus kita tahu makna. Karena memang urutannya salah, bacanya salah. Nah, kayak baca, orang baca kan kadang suka ada yang baca
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabb. Panjang tuh. Nggak bisa panjang. Itu fi'il amr dari shalla yusalli salatan. Harus sholli, nggak boleh panjang. Allahumma sholli ala, secara tajwid salah itu. Sholli. Udah bin. Orang lagi bahagia biar. Susah, membuat orang bahagia itu susah biarkan. Nah, dah. Nah, kalau teman-teman sekarang kakinya bukan diusap, bukan disapu, tapi diturunin air, maka bacanya wa arjulakum. Ada nggak ulama yang baca? Ada, wa arjulikum. Namanya Abu Daud Az-Zahiri. Sebut dengan mazhab Zahiri. Maka dia kalau kaki itu tangan sama Pak, seperti kepala, diusap gitu aja, Pak. Kenapa? Sebab bacanya wa arjulikum. Beda bacaan, beda baris, beda hukum. Susah Pak ngaji ternyata Pak. Itu ngomongin baris aja. Maka kita suruh baca Quran tuh biar betul tajwidnya, biar betul. Sebab beda ucapan bisa bahaya. Beda ucapan bisa bahaya. Coba Pak kalau baca-baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya alam? Alam, artinya alam pedih. Azabun alim. Adabun alim. Beda terjemahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Tuhan yang menciptakan semua alam. Tuhan semua alam. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, maha segala puji bagi Tuhan yang maha pedih. Gara-gara a dengan a. Nah. Dah, ini itu bicara huruf. Kalau bicara baris, wa arjulakum wa arjulikum. Kita bacanya wa arjulakum, Pak. Saya bocorin dah, Bapak baca wa arjulakum. Quran kita juga kalau dibaca barisnya wa arjulakum. Mohon, sebelum Bapak agak bingung dikit, Quran itu dikasih barisnya udah kemarian, Pak. Pertama kali ditulis dulu oleh sahabat Nabi zaman Abu Bakar As-Siddiq atas perintah Sayyidina Umar bin Khattab uslannya. Ditulis oleh sahabat itu nggak ada titiknya, nggak ada barisnya, Pak. Jadi huruf ya, ba, na, tak sama semua. Nggak ada, tapi mereka bisa baca. Ya bisa orang bahasa mereka. Mulai dikasih titik tuh sama Abu Aswad Ad-Du'ali. Itu udah zaman-zaman Muawiyah, zaman Abbasiyah baru dikasih titik, Pak. Makanya membedakan di bak titik, Pak. Bak titiknya 1, ta titiknya 2, sa titiknya 3, na titiknya 1 di atas. Ja, ha, ho, titik. Do, lo, do, so, ko, titik. Lo, to, titik. Da, titik. Za, ro, titik. Belum dikasih sakal, Pak. Belum dikasih harokat. Harokat itu udah kesonon lagi zaman ujung-ujungnya Bani Abbasiyah. Diciptakan oleh ulama-ulama nahu. Baru ada barisnya. Tuh. Jadi Quran yang ama di kita tuh udah 2 kali revisi. Revisi titik sama revisi harokat. Terima matang, Pak, tinggal baca. Masih susah ya kita baca ya. Masih susah, nggak selesai juga tuh. Sampai di Indonesia metodenya dari mulai metode Al-Barqi, Al-Baghdadi sampai terakhir metode Iqra. Nah, metode Iqra ini, Pak, kalau kagak lulus sampai Iqra 6, kita kadang-kadang nemu anak-anak yang baca Qurannya berantakan. Alif lam mim dia baca alama. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Kita gurunya astagfirullahaladzim. Alama kali. Kahaya aso. Bukan kahaya ain. Zaman kita makan jim, kan? Teman-teman mungkin yang seumuran sama saya. Alif, ba, ta, sa, ha, ho, dal, ida, ro, j. Gitu kan bacanya. Maka ketika ketemu alif, lam, mim, sod, kaf, haya, ain, sod. Sekarang abatasa. Maka kalau enggak, itu adanya di Iqra 6 tuh. Yang pelajaran kaf, haya, ain, sod, hamim, dia baca hama, mati semua punan itu. Hama, ain, sin, kof, dia baca asik, nahlu, hama asik. Dah, itu bicara tentang ulumul Quran. Baca kita diminta, kenapa? Sebab beda baris, beda maksud, beda baris, beda hukum, beda ucapan, beda makna, beda ucapan, beda hukum. Lagi-lagi dia, beda kaidah menyebabkan beda hukum.
Yang saya ditanya begini, ini bicara kaidah. Kalau ada orang arisan korban, maka korbannya menjadi wajib hukumnya. Saya bilang, awalnya saya, bagaimana Ustaz? Kalau kita ngaji usul fikih nggak begitu. Kalau ngaji usul fikih nggak begitu. Usul fikih begini, hukum korban itu hukumnya sunnah. Itu al-aslu. Hukum asalnya adalah sunnah, titik. Nggak ada korban wajib, awalnya. Maka berlaku sebuah kaidah usul fikih, al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal harus diperlakukan pada saat ini ketika tidak ada yang merubah. Bapak puasa Ramadan, maka di Ramadan nggak ada puasa sunat, Pak. Aku mau niat puasa Senin Kemis di Ramadan, nggak ada, Pak. Ramadan puasa Senin Kemis, nggak ada Ramadan puasa. Hukum Ramadan itu puasa wajib, titik. Nggak ada lagi di Ramadan puasa sunnah, nggak ada. Gue mau puasa nazar, nggak ada. Ramadan pakai nazar, kagak nazar juga wajib puasa. Nah, kurban itu hukumnya sunnah. Maka kalau ada orang bilang begini, saya serahkan kambing kurban saya ke Masjid Darussalam, itu udah pasti sunnah. Karena hukum asalnya sunnah. Dia menjadi wajib kurban kalau dinazarkan. Saat teman-teman bilang ini, kalau nanti tanah saya laku, yang samping istana, demi Allah, oh mau keluar demi Allah, saya mau beli sapi yang 1,5 ton, saya mau korban. Laku ternyata. Maka korbannya menghukumi menjadi wajib. Yang korban tidak boleh mengamalkan dagingnya karena hukumnya wajib. Pertanyaannya, arisan nazar nggak? Nazar bukan? Itu dulu tuh. Ayo, itu kaidah namanya. Apakah arisan disebut nazar? Apakah patungan disebut nazar? Selama tidak ada indikasi nazar pakai wallahi demi Allah, ya bukan nazar. Tetap hukumnya sunnah. Ada lagi yang bilang, asalnya di kitab, katanya di kitab I'anatul Talibin. Mau kemana bang? Mau beli hewan buat kurban. Jadinya wajib itu. Alah ribet amat ya. Udah pokoknya hukum korban itu pada dasar itu kaidah tuh. Hukum dasarnya adalah sama bapak salat duha, hukumnya sunnah. Tapi kalau bapak nazarkan jadi wajib. Tapi selama tidak dinazarkan maka hukumnya sunnah. Tetap aja bapak mau pakai usolin, taruh pakai sini. Usolli sunnatad duha. Nggak pakai sunnah udah pasti sunnah pak. Usolli duha sunnah juga sebab tidak ada duha hukumnya wajib. Nggak ada. Itu namanya al aslu baqa'u makana ala makana. Agak menjauh sedikit pak. Kalau ada perempuan ditinggal suaminya bertahun-tahun, tidak ada kata cerai, maka hukumnya tetap sebagai istrinya. Karena tidak ada kata cerai. Itu namanya al-aslu baqa'u makana ala makana. Nikahnya jelas kan? Nikahnya jelas, ada suratnya. Dapat 2 tahun berumah tangga, suaminya kabur entah kemana. Sampai 5 tahun. Boleh nggak perempuan ini nikah lagi? Nggak boleh. Lu masih punya laki. Kalau mau nikah lagi, gugat suami Anda sebagaimana yang terdapat dalam taklik talak. Bapak yang udah nikah pernah baca taklik talak? Setelah akan nikah ini saya berjanji taklik talak kepada istri saya suatu saat kalau saya satu menyakiti badan tidak segala macam lalu istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, maka jatuh talak saya 1 kepadanya. Istri saya membayarkan uang iwat 10.000 rupiah. Mas kawinnya 50 gram, boditnya 1 juta, dicerain cuma ceban pak. Kalau perempuan pintar murah semua nih, dicerain ceban doang ini. Iya. Dengan mas kawin 1 miliar, ya gitu ya. Pas dicerain sama istrinya 10.000 pak, 10.000. Muka-muka 10.000 ini. Maka jatuhlah talak saya 1, dikabulkan sama pengadilan, keluar tuh surat talak tuh. Walaupun bapak nggak ada di sidang namanya in absentia, tanpa kehadiran termohon. Maka berdasarkan surat nikah, surat cerai ini, maka yang tadi tuh yang jadi istri batal hukumnya jadi istri karena ada surat ini yang bikin. Selama tidak ada ini, maka berapa tahun pun ditinggal tetap jadi istrinya, jadi suaminya. Itu namanya al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, dah kaki sampai mata kaki. Di mazhab Maliki, mohon maaf bapak-bapak, ini yang namanya apa? Kalau gini namanya abbas ini. Adalku bahasa Arabnya, menggosok-gosok. Jadi menggosok-gosok gini nih hukumnya wajib di mazhab Maliki. Kalau di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Karena hukumnya sunnah maka kadang-kadang kalau ada kan kadang-kadang yang air keran kakinya begini kan. Gitu. Ada ya?
Ada, sapi banget tuh kalau gitu. Gitu. Tangannya nggak jalan tangannya. Ya. Atau dulu di kolam gitu, di kolam di sungai, kaki jebutin diputer-puter gitu kayaknya. Di mazhab Syafi'i boleh, Pak. Karena justru airnya mengalir kan? Airnya mengalir. Nggak perlu digosok, yang penting airnya mengalir. Gosok di mazhab Syafi'i menjadi sunnah. Gosok di mazhab Maliki menjadi syarat, menjadi wajib. Maka yang aman gosok. Kan bisa kan Pak, kita pegangan tangan sebelah gitu ya, yang ini masuk nanti ke sela-selanya. Itu sempurna di mazhab Syafi'i, tapi rukun wajib di mazhab Maliki. Maka gosok aja, aman, lintas mazhab aman. Ya kalau saya perhatikan Pak, kalau sunnah-sunnah di mazhab Syafi'i dikerjakan, maka itu melingkup semua mazhab aman tuh. Cuma kadang-kadang ini wajib, ini sunnah, ini wajib, ini sunnah. Itu kadang-kadang begitu. Dan terakhir yang diperdebatkan oleh ulama adalah tartib Muhammad. Tertib itu berurut 1, 2, 3, 4. Konsekuensinya begini Pak. Kalau Bapak wudhu, kemudian di wajahnya di sini ada tip ek misalnya, tip ek zaman dulu, yang menghalangi atau ada apa salon pas ya, kok gedean salon pas masa nggak kelihatan. Pokoknya ada yang menghalangi air di sini. Kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau jerawatan suka ditempelin jerawatnya sama yang bergambar. Kadang-kadang ibu-ibu bergambar, gambar suaminya. Ketika wudhu lupa, Pak. Saya lupa, udah selesai, udah rapi. Ketika mau pakai mukena dia bercermin. Lah, ini belum dicabut. Kalau menggunakan mazhab Syafi'i, sedikit pun ada bagian muka yang tidak terkena air, maka mukanya tidak sah. Nah, pertanyaannya, tangannya sah nggak? Pertanyaannya. Mukanya tidak sah, tangannya sah nggak? Nanti dia harus ulang dari mana? Mukanya saja apa semuanya? Nih. Kalau kita sepakat mengatakan bahwa tertib merupakan rukun, maka ketika muka belum sah, maka tangan menjadi tidak sah. Tidak ada pindah tangan kalau ini belum sah. Ini dulu rapi. Masuk ke SMP, syaratnya harus lulus SD, gitu ya? Maka kalau belum lulus SD, belum masuk SMP. Walaupun dia udah sekolah sampai kelas 2, ternyata ijazah SD-nya palsu. Seperti yang diributin di sebelah sono. Nah, saya kata urusan ijazah aja ampun, enggak ampun. Udah apa? Udah. Udah rapi, udah rapi. Nah, tuh. Maka nggak bisa, dia harus batal jadi anak SMP. Kenapa? Syaratnya nggak. Loh, kesian bagi yang sekolah, maka diberikan jalan lain. Maka kalau ada ibu-ibu seperti tadi tuh, maka dia harus ulang dari awal, dari muka lagi, tangan lagi. Kalau tertib, tapi kalau yang ada di kakinya saja, lupa Hansaplas, lupa dicabut, gitu ya. Nah, kaki kan bagian terakhir, maka ngulangnya cukup di kaki. Karena itu makna tertib. Yang tidak ada tertib hanya mazhab Maliki. Maka orang Maliki lupa nih, habis muka, kepala. Iya, tangan belum, tangan. Kepala nggak usah lagi Pak, langsung kaki. Boleh di mazhab Maliki. Bapak kira-kira kalau misalnya habis muka, kepala, kemudian tangan merasa sah nggak? Enggak, berarti bukan Maliki. Begitu aja Pak. Gue mazhab apa ya? Gitu ya. Gue mazhab apa ya? Imam Samudra kayaknya ini. Kayaknya. Ya coba aja Pak. Bapak kalau bersentuhan sama istri, batal nggak? Batal. Syafi'i udah itu mah. Mazhab Syafi'i udah batal. Karena dari 4 mazhab yang menyatakan batal, mazhab Syafi'i yang lain nggak. Nah kalau teman-teman mengatakan nggak batal, nggak usah ribut Pak. Monggo yang kagak batal. Amalkan nggak batal berarti menggunakan mazhab yang lain, pendapat yang lain yang batal menggunakan mazhab Syafi'i. Gitu aja. Nggak usah ribut-ribut enggak. Maka kadang-kadang ada di pesantren, ada kiai, muridnya perempuan mau cium tangan, dia bungkus tangannya sama sorban tuh. Dia bungkus sama sorban, baru dikasih tuh santrinya cium tangan. Yang dipegang sorbannya, yang nempel ke hidung adalah sorbannya. Ada yang kayak gitu kiai. Kenapa? Syafi'i batal.
Wudhu nggak batal Pak bersentuhan laki perempuan di mazhab yang lain. Itu bukan berarti boleh nuntun cewek orang Pak. Nggak batal kan? Bukan boleh begitu, bukan. Yang kagak batal wudhunya, dosa mah tetep Pak. Mana bini orang, yang tuntun aja. Dosa mah tetep Pak. Ini mah ngomongin wudhu. Sama kayak gini kan. Kita nggak boleh kencing di air yang tenang. Berarti bapak-bapak kalau kolam renang kencing naik Pak, jangan kolam renang. Tapi kan tidak menajiskan Ustaz. Air lebih dari 2 kula. Ini bukan ngomongin najis, kagak najis. Ini ngomongin nggak boleh kencing di air yang tenang. Sebab lu kencing di pojokan diem aja, itu ada yang lewat. Mana bisa kekumur yang satu. Ini bukan soal najis karena ini beda hukum. Ini ngomonginnya beda hukum soal nggak ngepek ke sana. Sama batal tidak batal laki perempuan bersentuhan di mazhab di luar mazhab Syafi'i. Saya ulang Pak, di luar mazhab Syafi'i bukan berarti tidak dosa ketika sengaja bersentuh. Saya kira ini, jadi insya Allah nanti kita akan sambung ke sunnah-sunnahnya termasuk doa setelah wudhu. Sebelumnya barangkali ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut tentang masalah wudhu atau masalah lainnya dipersilahkan. Ya silakan. Iya, jadi di mazhab Syafi'i juga apa namanya? Yang batal itu kulit yang tanpa hail. Tanpa hail itu tanpa batasan. Jadi kalau semacam ini dipegang ini nggak batal nih. Gimana rambut? Rambut tidak batal. Jadi kalau punya wudhu kemudian mau sayang istri, usap-usap aja rambutnya. Kuku nggak batal. Jadi kalau tuntunan begini Pak tuh. Nah itu enaknya Pak, kita tahu berbagai macam mazhab. Besok ketika Bapak haji, Bapak umroh, kan ribet Pak, bawa istri. Kalau pakai mazhab Syafi'i ribet Pak, batal mulu. Mana wudhunya jauh. Iya, toab. Istri kan ketakutan sama toabnya baru itu. Akhirnya pegangan suaminya pakaian ihram. Akhirnya tangannya menyentuh tangan suami, batal. Keluar lagi. Baru masuk udah ketakutan pegangan belum ngapa-ngapain udah batal lagi. Udah, jangan pakai mazhab Syafi'i. Karena saya bilang berubahnya hukum karena berubahnya tempat dan waktu. Tempat ini nggak bisa kita pakai mazhab Syafi'i. Berat pakai mazhab yang boleh dan tidak membatalkan. Hambali atau Maliki. Begitu. Nah, ya. Sengaja atau tidak sengaja batal. Apalagi pengantin baru. Sengaja atau tidak sengaja setrumnya lancar. Pengantin baru bukan baru ketempel aja, seset berbet gitu. Pengantin baru. Ini makan udah susah ini. Nah, jadi alamis atau malmus yang menyentuh atau ini sentuh atau tersentuh sengaja atau tidak sengaja tetap batal di mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau teman-teman yang mengatakan tidak batal berarti di luar mazhab Syafi'i. Enggak apa-apa. Kalau organisasi Nahdlatul Ulama itu terbuka di 4 mazhab mu'tabarah, tapi lebih khusus di mazhab Syafi'i. Itu kaidah teman-teman Nahdlatul Ulama. Kalau teman-teman di Muhammadiyah lebih ini lagi dia. Dia bisa jadi talfik. Talfik itu menggabungkan pokoknya mana aja yang terbaik pada saat itu. Mana yang terbaik pada saat itu. Di teman-teman Muhammadiyah. Kalau di mazhab Muhammad, di organisasi Nahdlatul Ulama itu terbuka di 4 mazhab. Monggo Anda silahkan jalankan 4 mazhab silahkan. Tapi lebih banyak menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau di Muhammadiyah itu semua mazhab pokoknya dia makan ada majlis tarjih. Tarjih itu mana yang lebih kuat. Nah, maka wudhunya dia menggunakan mazhab Malik itu nggak batal tuh teman-teman Muhammadiyah. Tarjih karena menurut dia dalilnya ini yang lebih kuat gitu menurut mereka. Terbuka. Jadi yang mana aja yang terbaik berdasarkan kondisi dan situasi saat itu. Tapi begitu Pak, ikhtilafu fi ummati rahmatun. Perbedaan pendapat pada umatku menjadi rahmat. Ketika ini tidak bisa digunakan, oke, kita gunakan. Kayak tadi tuh Pak, kalau ternyata nggak bisa, itu ngelontar, udah pakai mazhab Hanafi. Lebih gampang, karena ada yang membolehkan. Imam Hanafi juga. Kita bukan bukan menggampang-gampangin hukum, bukan. Saat itu, itulah yang terbaik. Ada lagi? Nah,
Tertib itu begini, dari muka ke tangan. Dah. Betul. Nah, ketika kita bicara tangan sendiri, tidak mesti kanan dulu baru kiri, nggak mesti. Cuma, gitu ya. Cuma kalau ngomongin afdol, kanan dulu. Karena Nabi lebih suka memulai sesuatu yang baik dengan yang kanan. Tayamun. Jadi kanan dulu 3 kali rapi, baru kiri 3 kali rapi. Itu afdolnya. Saya ngomong Pak, afdolnya. Kalau ada teman yang kanan, kiri, pas kibra, diam itu. Tetap sah. Tetap sah. Tapi tidak afdol. Ya teman-teman masuk masjid kan tangan kaki kanan ya. Kadang-kadang ada yang lupa kan. Terus jadi nggak sah masuk masjidnya. Enggak. Itu bicara afdol. Bicara sunnah Nabi. Yang kanan dulu baru kiri. Afdolnya. Tapi kalau ada yang kan kita juga nggak bisa maksa teman-teman yang tukang ngaji asik iya yang kagak ngaji makan dia wudhu aja udah bagus banget dia mau ke masjidnya udah bagus banget ilmunya boleh nemu bukan boleh mengkaji gitu deh afdol ya kanan dulu yang dimaksud tertib itu tertib muka dulu baru tangan dulu baru pala dulu baru kaki telinga itu hukumnya sunnah ada lagi ya. Kenapa? Tato. Teman-teman yang pernah bikin tato bener nih ya, bukan tato tempelan. Nah, secara hukum tato nggak masuk air wudhu. Secara hukum. Tapi kalau teman-teman mau hapus tapi akhirnya menyakitkan diri sendiri, maaf. Jadi ini saya udah tobat Ustadz, dulu pernah jadi preman pensiun ya. Nih, gimana cara ngilanginnya? Kalau bisa dihilangin, hilangin. Tapi kalau ngilangin akhirnya menyakiti diri sendiri, sakit luar biasa begitu, atau tersiksa dia, jangan dilakukan. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Ya sudah, apa adanya banyak-banyak istighfar aja. Tapi kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Tato. Sehingga bingung juga, saya termasuk orang yang tidak melihat keindahan tato. Saya termasuk orang yang tidak melihat apa indahnya gitu. Tato tuh. Kan kadang-kadang artis-artis tuh kadang-kadang lihat ada di lehernya sini ya gambar bunga, gambar apa itu. Sama saya jadi ngeliatnya jadi ngeres ngeliatnya kalau saya jadi ngeres gitu. Ya lagi-lagi kan, lagi-lagi mohon maaf, saya pernah ke Madinah, mohon maaf Pak, saya pernah ke Roma Pak, Vatikan. Jadi mohon maaf lagi karena bicara keimanan, bicara ini ya, teman-teman yang Nasrani itu ketika ke Vatikan di Balasika, di Laman Balasika itu masuk ke dalamnya itu ada luar biasa bangunannya. Di pala saya masih hebatan Masjid Nabawi. Ini nggak seberapa Masjid Nabawi. Ada lumpurnya di atasnya. Terus ada Bunda Maria lagi sedang menggendong Isa, dibikin ada kaca anti peluru sebab dulu mau dicuri katanya. Dalam hati saya di mana bagusnya? Itu mungkin karena alam kita berbeda. Alam kita berbeda. Jadi saya pernah ke sana lihat sesuatu karena sekali lagi karena saya pernah ke Madinah ngeliat Masjid Nabawi, mantepan Masjid Nabawi menurut saya. Itu sama. Jadi karena saya tidak bermain di situ maka saya tidak melihat indahnya tato di mana. Mau gambar apa pun juga enggak. Masih kelihatan kalau baju batik masih kelihatan ini baju batik. Ya, ada lagi. Cukup ya, udah ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.